Potensi bencana gempa dan tsunami di wilayah selatan Pulau Jawa. Pemkab Cilacap, Jawa Tengah meningkatkan kewaspadaan dengan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk waspada akan bencana. Waspada akan gempa disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati. Pemda Cilacap kini telah melakukan koordinasi dengan semua unsur Forkopimda dan sosialisasi kepada warga. Hal tersebut sudah pernah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya juga pernah disampaikan di Pacitan. Setelahnya saya langsung memerintahkan semua jajaran pemerintahan dan unsur-unsur pentahelik untuk secara bersama-sama dalam kesiapsiagaan. Dalam rilisnya, BMKG memperingatkan ancaman gempa dan tsunami di wilayah selatan Jawa. Kepala BMKG bicara soal ini saat berada di Cilacap, Jawa Tengah. Peringatan ini berdasarkan kajian ahli dan pakar kegempaan. Untuk itu, BMKG mendorong persiapan langkah mitigasi agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan saat bencana. Soal potensi gempa ini kita tanyakan langsung kepada Kabid Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG Daryono. Selamat petang Pak Daryono. Selamat petang Mas Ibrahim. Baik, Pak Daryono bisa dijelaskan kenapa Cilacap, apa yang berbahaya dari kondisi di Cilacap Pak Daryono? Iya, jadi Cilacap itu merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks ya, karena di sini terdapat sumber gempa potensial yang dikenal sebagai tsunami gatras, di mana terdapat bidang kontak antara lempeng Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa, dan itu bisa menimbulkan akumulasi tegangan yang kemudian bisa rilis sebagai sebuah gempa kuat ya, dan hasil kajian ahli di wilayah ini bisa rilis hingga mencapai 8,7 yang kita sebut sebagai segmen megatrust Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ini merupakan kawasan aktif ya, dari aspek sumber juga sudah kita tahu bahwa di situ ada tunjaman lempeng, gempuran lempeng. Kemudian juga dari aspek historis di selatan Jawa itu sudah terjadi 8 kali tsunami, 4 diantaranya berkaitan dengan wilayah Pacitan ini, dan catatan terkini aktivitas gempa di selatan Cilacap, Pangandaran itu cukup aktif, dan ini yang menjadikan perhatian kita semua bahwa pesan penting mitigasi ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Cilacap dan sekitarnya, agar melakukan upaya mitigasi konkret, Mas. Aktivitas gempa terbilang sering ya, tapi bagaimana dengan kekuatannya selama beberapa tahun terakhir di wilayah selatan Jawa? Ya, memang aktivitasnya dengan kekuatan yang relatif belum terlalu besar ya, sekitar 5 ya. Tapi kita tahu pada tahun 2006 itu di sebelah bagian baratnya, di selatan Pangandaran juga sudah rilis di 5,8. Dan yang menjadi perhatian kita itu di wilayah selatan Cilacap itu beberapa kali terbentuk klaster-klaster aktif, dan kita menilainya itu sebagai sebuah sebagai sebuah pesan bahwa zona di situ cukup aktif saat ini dan mengalami peningkatan, sehingga upaya-upaya mitigasi harus kita sampaikan kepada masyarakat, termasuk juga dalam bimbingan kami, karena kita juga sudah sekali-kali melakukan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami, agar stakeholder kemudian masyarakat juga benar-benar bisa kita edukasi dan kita siapkan secara selamat terkait dengan bagaimana respon warning, respon informasi, kemudian juga bisa melakukan evakuasi mandiri, dan perlunya latihan-latihan drill yang dapat menyelamatkan masyarakat pesisir kita dengan cara melakukan susur jalur, latihan di mana jalur yang bisa kita lewati ketika akan evakuasi. Jalur evakuasi ya. Betul, BMKG juga kabarnya, Pak Daryono, BMKG kabarnya ada kajian juga ya soal selatan Jawa ini. Seperti apa saja sih kajian itu, Pak Daryono? Iya, jadi kita melakukan penilaian bahaya dengan cara menghitung magnitudo tertarget yang mungkin terjadi, dan ini menjadi skenario terburuk ya, karena kita harus menghitung panjangnya segmen, kemudian asumsi slip pergeseran yang terjadi itu, dan ini bisa bisa ekuivalen dengan magnitudo yang kemudian dikeluarkan, kemudian kemiringan dari
rupture atau rekahan yang terbentuk, dan itu bisa menentukan tsunami itu sangat signifikan atau tidak. Kemudian juga kita berbasis data barometri dasar laut, kita melakukan modeling bagaimana perjalanan gelombang tsunami itu bisa sampai ke wilayah pesisir Pacitan, seberapa lama, kemudian sampai di pantai itu tingginya berapa, kemudian terjadi inundasi atau rendaman di pantai itu seberapa jauh. Nah, peta rendaman ini bisa digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang berbasis risiko tsunami, sehingga tahu daerah-daerah mana yang terdampak tsunami cukup dalam, seberapa tingginya, itu bisa menjadikan perencanaan tata ruang ke depan, sehingga bisa mengurangi risiko jika kemudian yang terbukti terjadi, Mas. Pak Daryono, tadi selain soal mempelajari jalur evakuasi dengan kejadian atau kondisi seperti ini di selatan Jawa, apalagi yang harus dilakukan masyarakat, misalkan membuat bangunan yang tahan gempa, apakah itu cukup atau bagaimana? Iya, di samping tsunami juga memang perhatian kita juga terhadap gempa ya, karena memang gempa itu sebenarnya tidak membunuh dan tidak melukai, tetapi bangunan yang roboh itulah yang menyebabkan terjatuhnya korban jiwa, luka, dan meninggal. Sehingga masyarakat sudah kita dorong untuk membangun bangunan yang memiliki struktur kuat ya, mengacu pada building code di wilayah tersebut. Kemudian juga pentingnya struktur rangka besi yang standar. Kemudian juga jika memang belum mampu membangun bangunan yang berstandar tahan gempa, itu juga sebaiknya membangun bangunan beban ringan dari kayu dan bambu. Yang tidak boleh itu adalah membangun bangunan tembok asal bangun yang bangunan kualitas tidak standar ini jika digoyang gempa tidak mampu menahan goyangan, sehingga dia akan roboh dan bisa menimbulkan korban jiwa, luka, penghuninya. Jadi di samping itu juga memang kalau memang ini bertahan di pantai ya memang ada struktur bangunan yang ramah tsunami juga, yang dengan misalnya dengan struktur panggung yang kuat ya, dengan struktur beton yang kuat dengan bentuk panggung. Kemudian juga kalau belum mampu, maka masyarakat di situ harus memahami evakuasi mandiri, yaitu dengan cara memperhatikan tanda-tanda alam jika terjadi guncangan gempa kuat atau tidak terlalu kuat tapi mengayun lama, itu pertanda bahwa gempa itu berpotensi tsunami, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu peringatan warning tsunami dari BMKG. Jika merasakan guncangan itu, maka sebaiknya segera meninggalkan pantai. Ini adalah cara selamat yang paling. Selain Cilacap, di selatan Jawa wilayah mana lagi yang rawan atau akan bisa jadi dampaknya parah atau lebih besar juga? Iya, jadi seluruh wilayah selatan Jawa kan berhadapan dengan tsunami gatras Jawa, segmen Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian segmen Banten, kemudian Selat Sunda. Jadi semua kawasan selatan Jawa itu semuanya rawan tsunami, dan kalau kita modelkan memang kebanyakan bisa memiliki status ancaman awas untuk daerah yang pantai yang landai, sehingga semuanya memang memiliki status ancaman yang sama, sehingga memang BMKG selama ini kita selalu mengupayakan edukasi mitigasi dalam sebuah lapangan gempa itu dengan cara safari dari Banten sampai Banyuwangi, dan kita datangi semua kabupaten-kabupaten, dan kita adakan sekolah lapangan gempa di Kota Besir itu, Mas. Ini yang juga jadi pertanyaan, bagaimana sih early warning system kita, Pak Daryono, apakah sudah optimal? Ya, kalau untuk saat ini memang sistem kami sudah siap ya dengan memberikan warning ya, jika terjadi gempa dengan threshold tertentu, ya misalnya kata 7 ya, kemudian ke atas ya, itu akan memberikan warning tsunami dengan asumsi patahnya itu menaik dan bisa memicu tsunami, sehingga dalam waktu kurang dari 5 menit kita sampaikan, dan kita sudah memasang peralatan penerima warning itu di berbagai kabupaten kota di daerah ya, khususnya di pesisir selatan Jawa ini kita sudah pasang semua, sehingga disinilah BPBD beberapa daerah memiliki SOP bagaimana cara merespon warning, kemudian bagaimana juga tindak lanjut terkait dengan perintah evakuasi. Itu kita juga bantu membuat SOP, kemudian juga kita latihan tabletop exercise, kemudian juga susur jalur, memastikan bahwa jalur, rambu, tempat evakuasi memang tersedia. Ini adalah pesan dari kami kepada pemerintah daerah. Untuk warga bagaimana imbauan dan pesannya agar mereka waspada tapi jangan khawatir juga, jangan terlalu khawatir berlebihan, Pak Daryono? Ya, untuk saat ini memang tidak ada warning tsunami ya, sehingga masyarakat tidak perlu takut, cemas, dan khawatir terkait dengan informasi potensi ini. Memang gempa tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, tapi yang pasti potensi itu ada.
sehingga dalam ketidakpastian kapan terjadian tidak tahu, maka kita masih punya waktu untuk melakukan upaya mitigasi konkret, apakah itu terkait dengan mitigasi gempa, mitigasi tsunami, mitigasi struktural, itu semua bisa kita lakukan bersama dan BMKG siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pak Daryono, terima kasih telah menyampaikan informasinya di Kompas Petang. Kabid Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG Daryono, terima kasih.